Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Mei kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Sabtu 21 Mei 2022. Seperti biasa, Mei akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Kebun Raya Bogor memperingati hari ulang tahun ke-205 pada 18 Mei lalu. Bertepatan dengan hari tersebut, tempat konservasi dan rekreasi itu meresmikan wahana baru berupa Gria Anggrek yang menyimpan berbagai koleksi anggrek. Di usianya yang ke-200
105 tahun saat ini, Kebun Raya Bogor menjadi percontohan bagi 44
raya lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana wahana baru Gria Anggrek beserta koleksinya, kita sudah terhubung dengan Cahya Nugraha, wartawan dari Warta Kota yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Cahya. Baik, terima kasih Mei. Saat ini posisi saya masih berada di Kebun Raya Bogor. Ini di belakang saya ini merupakan masih rangkaian acara dari peringatan HUT 205 tahun Kebun Raya Bogor. Kemarin 18 Mei 2002, Kebun Raya Bogor meresmikan wahana Gria Anggrek. Di sini dihadiri juga oleh Wali Kota Bogor bersama dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Laksana Trihandoko. Di sini berdasarkan data BRIN, saat ini BRIN ini memegang 45 kebun raya di Indonesia dengan rincian 5 kebun raya berada di bawah pengelolaan BRIN, yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Purwodadi, Kebun Raya Karya Bali, serta Kebun Raya Cibinong. Sementara 5 kebun raya yang lainnya itu dikelola oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, 32 kebun raya oleh pemerintah daerah, dan 3 kebun raya dikelola oleh perguruan tinggi. Lebih lanjut, Kepala BRIN Handoko kemarin menuturkan bahwa Gria Anggrek ini merupakan salah satu fasilitas yang spesifik menyimpan koleksi anggrek, khususnya spesies asli serta hasil silang dan hibrida. Nantinya Gria Anggrek ini mampu menampung 800 suku dan 4.000 marga dengan jumlah sebanyak kurang lebih 10.000 tanaman. Handoko pula menambahkan bahwa nantinya kebun raya ini memiliki 5 fungsi, yaitu sebagai riset, konservasi, jasa lingkungan, edukasi, dan wisata. Nantinya pengelolaan akan diintegrasikan dengan science center di daerah kebun raya sebagai UMKM dengan basis teknologi dengan sebagai penguatan ekonomi lokal. Selain peresmian Gria Anggrek ini di hari ulang tahun Kebun Raya yang ke-205 ini diisi dengan berbagai macam acara, termasuk dengan adanya acara kelas edukasi anggrek, parade budaya, donasi buku, dan bazar makanan. Di belakang saya ini nanti tepat pukul 4:30 kurang lebih nanti akan ada bintang tamu Viera dan 420 untuk memeriahkan acara Kebun Raya Bogor ini. Begitu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Baik, terima kasih Cahya Nugraha atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Likupang Musik Festival membuat tepi pantai Pelabuhan Ikan Likupang di Minahasa Utara menjadi tempat yang romantis. Festival musik kali ini berturut-turut menampilkan musik tradisional dan modern. Penampilan dibuka dengan musik roncong mama yang membuat suasana santai penuh nuansa etnik. Kemudian dilanjutkan musik bia yang dimainkan oleh orang tua, milenial hingga anak-anak. Untuk mengetahui bagaimana keseruan Likupang Musik Festival, sudah ada Arthur Rompis dari Tribun Manado yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Arthur. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Ya, kemarin dilaksanakan Likupang Musik Festival yang bertempat di Desa Likupang 2, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jadi diketahui Likupang ini adalah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia. Selain Labuan Bajo, Mandalika, dan lainnya. Jadi ini diadakannya festival ini di Likupang bertujuan untuk mengangkat Likupang sebagai satu dari 5 DPSP yang juga harus terus digaungkan bukan hanya ke Sulawesi Utara tapi juga ke seluruh Indonesia. Dan festival kemarin cukup bisa mencapai maksud dan tujuan tersebut, karena festival Likupang musik Likupang kemarin benar-benar meriah dan spektakuler, karena di situ tampil musik-musik yang sangat berkelas. Jadi awalnya ada musik jazz dan musik reggae, kemudian juga dipadukan dengan musik-musik tradisional seperti musik kolintang, musik bambu, musik biak, dan musik keroncong mama.
Jadi pagelaran ini digelar kemarin sore hingga larut malam, dan musik-musik etnis diperagakan pada sore hari, sementara pada malam hari ditampilkan musik jazz. Jadi ini memang memberikan suatu hiburan bagi masyarakat, juga memberikan suatu support bagi Likupang sebagai satu dari 5 DPSP di Indonesia. Dan begitulah Bapak Bupati Minahasa Utara Jona Ganda menyebut event ini akan terus diadakan setiap tahun, akan menjadi event tahunan, dan pegelarannya dari tahun ke tahun akan terus disempurnakan. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Arthur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kota Seribu Air Terjun sepertinya pantas disematkan untuk Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pasalnya, hampir setiap tahun selalu saja ada penemuan air terjun baru di kota yang berada di kaki Gunung Dempo ini. Sebelumnya sempat viral air terjun Napal Kuning yang berada di Desa Tebat Lereh, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam. Bahkan air terjun indah itu membawa Desa Tebat Lereh masuk ke dalam 50 besar nominasi desa wisata se-Indonesia. Namun yang tidak kalah indah, air terjun yang baru saja dibuka yaitu air terjun Penumpahan yang berada di Desa Demporejo. Untuk mengetahui bagaimana keindahan air terjun Penumpahan yang baru saja dibuka ini, kita sudah terhubung dengan Wawan dari Sriwijaya Pos yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Wawan. Ya, selamat siang, Mei. Ya, Tribuners, saya melaporkan dari Kota Pagar Alam. Kota Pagar Alam adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Kota Pagar Alam sampai saat ini masih terkenal sebagai kota, disebut sebagai kota 1000 air terjun, karena memang sebagai dataran tinggi di Sumatera Selatan, Kota Pagar Alam banyak sekali memiliki air terjun. Salah satunya air terjun yang banyak dikenal oleh wisatawan Sumsel yaitu air terjun Rematang Indah, air terjun Cukup Embun, air terjun, dan baru saja ditemukan yaitu air terjun Cukup Penumpahan. Air terjun Cukup Penumpahan ini uniknya teman-teman berada tepat di bawah pabrik teh Gunung Dempo, atau berada di kawasan Gunung Dempo dan perkebunan teh. Air terjun ini sebenarnya sudah ditemukan sejak 6 tahun lalu, namun oleh para masyarakat setempat belum berani dibuka karena memang akses jalan yang belum dibuat. Namun sejak 3 bulan terakhir ini, Karang Taruna Desa Demporejo bersama para aktivis pariwisata atau Pokdarwis mulai membuka kawasan air terjun ini. Air terjun ini sendiri uniknya adalah bukan berasal dari sungai, namun airnya berasal dari mata air yang keluar langsung di tebing-tebing air terjun tersebut. Saat ini para Karang Taruna mulai fokus membuka air terjun tempat wisata ini. Bahkan selain pesona air terjunnya sendiri, saat ini para Karang Taruna mulai membuka lahan untuk membuka camping ground, karena memang lokasinya berada tepat di kaki gunung, suasananya sejuk, bahkan pemandangan di sekitar bukan saja ada pemandangan air terjun yang terlihat indah, bahkan hampir menyerupai salah satu air terjun yang sempat viral di Kabupaten Lahat dan Kota Pagar Alam, itu air terjun Cukup Maung. Yang membuat air terjun ini indah karena memang air terjunnya sendiri tidak hanya terfokus di satu tumpahan, namun tersebar di hampir di sepanjang dinding atau di sepanjang tebing yang ada di kawasan itu. Saat ini untuk sampai ke lokasi dari titik parkir motor atau kendaraan hanya membutuhkan waktu sekitar 12 menit. Namun memang lokasi jalannya sendiri masih ada beberapa yang terjal, tapi sampai saat ini sudah dibuat sedemikian rupa agar para wisatawan bisa sampai ke lokasi. Itu Mei, laporan sementara Mei. Baik, terima kasih Wawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sejumlah objek wisata di Kuningan, Jawa Barat dipadati pengunjung. Hal itu menyusul dengan hari libur perayaan Waisak serta momentum libur Lebaran tahun ini. Satu di antaranya yaitu lonjakan pengunjung yang terjadi di objek wisata kolam renang Zam-Zam Pool yang berada di Maniswar, Kecamatan Jalaksana, Kuningan. Dalam momen kali ini, jumlah wisatawan meningkat hingga 3.000 wisatawan. Untuk mengetahui keseruan berwisata di kolam renang Zam-Zam Pool Kuningan, kini sudah tergabung bersama kami Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Ripai. Baik, Mai, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk laporan ataupun pantauan daripada lokasi objek wisata kolam renang Zam-Zam Pool ini memang menjadi daya tarik wisatawan daerah maupun luar daerah. Hal itu menyusul dengan banyaknya fasilitas atau tempat umum yang disediakan oleh manajemen Zam-Zam Pool dalam memanjakan pengunjung. Dari beberapa yang disediakan, kolam renang itu tidak banyak difokuskan terhadap orang dewasa, namun ada beragam ukuran ataupun yang bisa dinikmati oleh kalangan pengunjung dari berbagai usia, seperti kolam renang balita, kemudian kolam renang anak-anak, kolam renang remaja, juga kolam renang dewasa. Di Zam-Zam Pool ini, kolam renang itu memang bersumber daripada mata air di daerah setempat. Hal itu dilakukan berdasarkan sejarah pembangunan ataupun pendirian objek wisata yang dimiliki oleh Pak Umbara ini. Awalnya membuat kolam renang itu sebagai tempat memanjakan keluarga dan sanak famili. Namun belakangan pengunjung banyak yang tertarik hingga akhirnya manajemen melalui berbagai persyaratan dan melegalkan tempat tersebut sebagai objek wisata kolam renang. Di objek wisata Zam-Zam Pool ini sudah menjadi perhatian ataupun sangat terkenal bagi para wisatawan di luar Kuningan seperti di wilayah 3, Indramayu, Cirebon, Majalengka. Namun tidak menutup kemungkinan kolam renang Zam-Zam Pool ini juga menjadi daya tarik para pemudik sewaktu libur Lebaran. Begitu juga di akhir ataupun di waktu libur akhir pekan, kolam renang ini menjadi tempat strategis untuk menikmati dan menghabiskan waktu bareng keluarga. Begitu, Mei, yang dapat saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Ahmad Ripai dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kota Solo memiliki ragam tempat wisata budaya dan sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Di akhir pekan ini, traveler bisa mengunjungi Museum Radia Pustaka yang merupakan museum tertua di Indonesia yang ada di Kota Solo. Museum ini berlokasi di Jalan Slamet Riyadi, Sriwedari Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Jika mengunjungi museum ini, traveler bisa melihat berbagai koleksi mulai dari arca, prasasti, wayang, dan koleksi lainnya. Untuk mengetahui bagaimana suasana berkunjung ke Museum Radia Pustaka Solo ini, sudah bergabung bersama kami Ratna, wartawan Tribun Travel yang akan menyampaikan laporannya. Silahkan Ratna. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi Museum Radia Pustaka ini merupakan salah satu museum tertua di Indonesia yang lokasinya itu ada di Kota Solo. Lokasi tepatnya ada di Jalan Slamet Riyadi nomor 275 Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah. Museum Radia Pustaka ini masih berada satu kompleks dengan kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo. Nah, Museum Radia Pustaka sendiri berdiri pada tanggal 28 Oktober 1890 yang didirikan oleh Adipati Sosrodiningrat keempat di bangunan milik warga negara Belanda yaitu Johannes Buselar. Maka tak heran jika masuk ke Museum Radia Pustaka bentuk
dari arsitektur bangunannya ini mirip dengan rumah-rumah Belanda dengan pintu dan jendela yang besar. Masuk lebih ke dalam, itu ada beberapa ruangan dengan ragam koleksi, seperti ruang Tosan Aji. Ini menyimpan ragam koleksi keris, tombak, hingga pedang. Untuk koleksinya sendiri berasal dari Jawa, Bali, Madura, dan Sumatera. Beralih ke ruang keramik, di sini menyimpan ragam keramik peninggalan masa kolonial Hindu Belanda. Nah, yang menarik di ruang keramik ini ada piring sewon. Piring ini merupakan wujud seperti souvenir untuk memperingati 1000 hari kematian anggota kerajaan. Ada pula ruang perunggu. Nah, di ruang perunggu ini menyimpan ragam koleksi perunggu dari abad ke-7 sampai 8 Masehi, seperti arca, gental, lempengan prasasti, lampu gantungan. Ada juga ruang manuskrip. Ruang manuskrip ini menyimpan kurang lebih 400 manuskrip berupa buku-buku kuno dengan tulisan tangan aksara Jawa. Ada juga cerita tentang wayang, sejarah, dan masih banyak lagi. Nah, di Museum Radia Pustaka ini sendiri ada masterpiece-nya, yakni Cantik Raja Mala. Cantik Raja Mala merupakan benda pusaka keraton yang bernuansa mistis. Ini Cakra Raja Mala ini tuh merupakan bagian depan dari perahu Raja Mala. Nah, bentuknya ini menyerupai raksasa berambut dengan warna merah. Nah, Raja Mala dulu dipercaya dapat memberikan keselamatan dari berbagai bahaya. Maka dari itu, si Cantik Raja Mala ini dipasang di perahu yang dulunya digunakan oleh Sri Susuwan Pakubuwono IV bersama Permaisuri Kanjeng Ratu Kencana Wungu ketika bersiar di Sungai Bengawan Solo. Nggak cuma melihat koleksi sejarah ataupun arsip cerita kuno di Museum Radia Pustaka, juga Tribuners bisa tanya-tanya soal horoskop Jawa. Jadi tadi saya sempat berbincang dengan Pak Toto Yamiran. Di sana dia menceritakan tentang bahwa Pakuwon merupakan suatu perhitungan tradisional Jawa yang populer di masyarakat. Nah, biasanya Pakuwon atau horoskop Jawa ini digunakan untuk menghitung hari baik ketika seseorang ingin melakukan hajat ataupun acara pernikahan, terus juga pindah rumah gitu. Nah, lewat horoskop Jawa ini, pengunjung juga bisa mengenali karakter diri lebih dalam. Untuk harga tiket masuknya, Museum Radia Pustaka ini tidak membandrol harga tiket masuk alias gratis. Tapi pengunjung harus mematuhi sejumlah protokol kesehatan yang berlaku, mulai dari mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu juga pengunjung diimbau untuk menulis identitas di bagian depan dari Museum Radia Pustaka. Untuk jam kunjungannya sendiri, Museum Radia Pustaka ini buka mulai pukul 9 pagi sampai pukul 3 sore di hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Khusus untuk hari Jumat, dia bukanya pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Ratna dari Tribun Travel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan ada penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Probolinggo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? ya, kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Probolinggo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Probolinggo ya. Dengan tentang hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu, ya. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? kalau saya sendiri di Jumik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini
dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Brongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Brongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau jadi tanggal itu udah bersyukur banget Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Brongobo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal masuk stage atau tahap Berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya Tribuners. Menikmati akhir pekan di Pulau Bali pasti tidak akan pernah kehabisan referensi, karena banyak pilihan lokasi wisata yang bisa Anda tuju dalam jarak tempuh yang dekat. Jika Anda ingin menikmati suasana pantai selain Pantai Kuta dan Jimbaran, Pantai Jerman bisa menjadi solusinya. Pantai Jerman ini mudah dijangkau karena terletak persis di sebelah utara Bandara Udara Internasional Ngurah Rai. Nah, untuk mengetahui bagaimana suasana berakhir pekan di Pantai Jerman Bali, kini kita sudah terhubung dengan Putu Yunia yang akan membagikan keseruannya. Silahkan, Yunia.
Baik, terima kasih Mei. Jadi betul sekali Tribuners, untuk rekan-rekan yang ingin menikmati akhir pekannya bisa langsung mengunjungi Pantai Jerman. Pantai ini dapat diakses dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Nah, untuk masuk ke dalam Pantai Jerman ini Anda tidak dipungut biaya, hanya cukup membayar parkir sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000. Saat memasuki wilayah pantai, Anda akan disambut dengan kemilauan air laut yang jernih dan juga pemandangan dari perahu-perahu nelayan yang bersandar di pinggiran pantai. Nah, selain itu, Anda juga bisa menikmati ketenangan air laut dan bisa bermandi bersama anak-anak karena air lautnya yang tenang dan juga dangkal. Di sana juga disediakan spotlight atau spot foto untuk berfoto ria, diantaranya dari foto booth yang sudah disediakan oleh dan ada di tengah lautan. Di pantai juga akan jogging trekking sehingga Anda dapat berolahraga dengan nyaman. Di sini juga ada pemandangan unik, yaitu ada kelapa bercabang. Walaupun area tanaman ini ada di tengah hotel, namun Anda sangat bisa dengan jelas melihat pemandangan kelapa bercabang yang sungguh unik dan tidak atau jarang ditemukan di daerah lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali ke ini. Baik, terima kasih Putu Yunia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri dan Hengki Honandar mengapresiasi semua pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan Gebiar Senam Indonesia Cinta Tanah Air atau SICITA pada Jumat 20 Mei kemarin. Pelaksanaan SICITA ini diikuti sekira 3.000 orang, mulai dari kalangan pelajar, masyarakat dari 8 kecamatan dan lainnya, antusias dan bersemangat mengikuti SICITA kali ini. Pelaksanaan SICITA ini juga dilakukan serentak dengan kabupaten dan kota se-Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan Christian Wayongkere dari Tribun Manado yang akan menyampaikan laporannya. Silakan Christian. Terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara pada hari Jumat kemarin berlangsung pelaksanaan Senam Indonesia Cinta Tanah Air yang dirangkaikan dengan pemecahan rekor muri yang dilaksanakan atau terpusat di Jakarta. Dan untuk di Kota Bitung sendiri, senam SICITA ini berlangsung di Stadion Dua Saudara Manembo, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan diikuti oleh hampir 3.000-an atau sekitar 3.000-an masyarakat dari Kota Bitung, mulai dari pelajar, SMP, SMA, dan perwakilan masyarakat dari 8 kecamatan di Kota Bitung antusias mengikuti Gebiar Senam Indonesia Cinta Tanah Air. Dan rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, kegiatan ini mendapat apresiasi oleh Wali Kota Bitung Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengki Honandar, di mana menurut mereka kegiatan ini nantinya akan rutin dilaksanakan sebagai bentuk atau merupakan bagian dari menjaga kesehatan maupun stamina tubuh masyarakat Kota Bitung menjadi lebih baik. Di pagi hari akan menggelar senam SICITA ini dan akan terus dikampanyekan atau disosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa melaksanakannya sendiri atau secara mandiri bersama dengan masyarakat yang ada di wilayah lingkungan sekitar. Dan rekan Mei, terinformasi untuk senam SICITA ini juga berlangsung di beberapa daerah yang ada di kabupaten kota seprovinsi Sulawesi Utara khususnya, dan juga secara nasional ya, karena informasi yang kami rangkum bahwa senam SICITA ini menjadi bagian dari pemecahan rekor muri terkait dengan Gebiar Senam SICITA yang dilaksanakan serentak pada hari Jumat kemarin. Dan puncaknya atau usai senam SICITA, peserta juga belum langsung beranjak karena oleh pelaksana kegiatan menutup dengan senam Zumba massal yang diperagakan oleh belasan hingga puluhan instruktur atau ZIN dengan goyang Zumba yang sangat baik
diikuti dan disambut antusias oleh masyarakat yang menggelar atau mengikuti senam Indonesia Cinta Tanah Air. Begitu rekan Mei, laporan dari Kota Bitung. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih Christian Wayongger atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Salah satu pilihan destinasi wisata malam di Palembang yang cukup ramai dikunjungi di akhir pekan adalah Sudirman Walk atau City Walk Sudirman Palembang yang berada di salah satu sisi Jalan Sudirman, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lokasinya yang sangat strategis membuat kawasan ini menjadi salah satu pilihan tempat nongkrong bagi anak muda. Di sini Anda bisa menikmati kuliner khas Palembang yaitu empek-empek dengan berbagai varian. Untuk mengetahui bagaimana suasana wisata malam di Sudirman Walk Palembang, kini kita sudah terhubung dengan Anissa yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan Anissa. Baik, terima kasih Mei. Saat ini Sudirman Walk merupakan salah satu destinasi wisata yang dapat menjadi pilihan bagi para wisatawan. Nah, di sini merupakan salah satu destinasi yang dibuka pada malam hari ya, dibuka sejak pukul 9 malam, di mana para wisatawan bisa datang jam 9 malam ya, bukanya setiap hari dan akan ramai di akhir minggu ya, hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, di Sudirman Walk ini terdapat berbagai kuliner khas, salah satunya pempek, yaitu makanan khas Sumatera Selatan. Ada pempek ikan, ada pempek udang, ada berbagai makanan angkringan juga, dan ada makanan-makanan lain. Nah, untuk makanan di sini sendiri dibanderol dari harga yang cukup murah, yaitu dari harga 1.000 hingga puluhan ribu saja. Untuk datang ke sini tidak perlu membayar parkir ataupun yang lain, cukup membayar biaya parkir saja sebesar Rp2.000. Nah, di sini biasanya banyak didatangkan oleh anak muda yang ingin nongkrong bersama teman-teman atau para wisatawan yang dari luar kota dan ingin menikmati suasana malam yang ada di Jalan Sudirman. Nah, Sudirman Walk ini sendiri itu adanya dari Pasar 16 hingga di depan Pasar Cinde. Jadi bagi para wisatawan yang ingin datang, silakan telusuri saja jalan di depan Pasar Cinde hingga Pasar 16. Akan terlihat toko-toko atau tempat-tempat yang membuka lapak di sepanjang jalan trotoar Sudirman. Sekian, Mei. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Nah, itu tadi Tribuners, suasana wisata malam di Sudirman Walk Palembang. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berakhir pekan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!